Sebab kalau saya sampai bisa nyanyi itu mengancam sandang pangannya Ance. Saya datang ke sini ini karena Bu Rukmin ini pertama-tama adalah saya kenal sebagai kawan dekat ayah saya, termasuk ketika ayah saya Pak yang namanya Pak Bagong Kussudiardja itu dulu mendirikan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja di Desa Kembaran. Saya masa kecil sangat familiar dengan Timoho ini karena dulu support utamanya dari Pak Wijaya Suyono di pojok sana. Tapi pintu masuknya pasti ke sini dulu. Jadi Skarwil ya. Gerejanya kene Mas? Apa? Ibadahnya gereja kene? SMP aku Kristen biar. Dulu Katolik. Kristen ya. Sekarang animisme. Suka anim. Bu Rukmin ini sangat saya kenal. Tapi Bu Rukmin ini anggap saya cuma waktu itu masih SMP ya. Enggak rekam lalu saya di mata Bu Rukmin ini. Tapi saya merekam Bu Rukmin ini. Bahkan kalau saya melihat dokumentasi foto di Padepokan itu pasti ada Bu Rukmin ini. Dan Pak Bagong sangat dekat karena urusannya dengan Skarwil itu datangnya cantrik-cantrik dari seluruh Indonesia itu melalui pintunya Bu Rukmin ini. Jadi ini memang kalau dengan garwonnya saya nggak begitu kenal, nggak begitu ingat. Meskipun mestinya pernah ketemu tapi saya nggak nempel. Kalau Bu Rukmin ini nempel. Jadi pelajaran apa yang bisa didapatkan dari Bu Rukmin ini seperti tadi dijelaskan pendek oleh Gus tadi. Kalau dalam istilah saya, apa yang terjadi dalam keluarga ini adalah Pancasila itu diperistiwakan. Jadi yang disebut-sebut Pancasila itu tidak perlu hanya dinyatakan, tidak perlu hanya didoktrinkan, tapi diperistiwakan. Peristiwa sembahyangan malam ini itu juga memeristiwakan Pancasila. Jadi real. Nah ini saya sangat senang karena saya meneladani sejak kecil itu tentang kepancasilaan bukan sebagai satu statement politik, tapi sebagai peristiwa. Saya mencoba menerjemahkan di dalam kehidupan pribadi saya memeristiwakan Pancasila. Misalnya, saya ini lahir dari ayah Jawa, ibu keturunan Madura, oplosan. Istri saya, ayahnya keturunan Arab, ibunya keturunan Cina dan Kutai, oplosan lagi. Yo anakku apa hubungannya? KTP-nya saya Kristen, istri saya hajah, saya yang menaikkan haji. Bela sidik. Dia hajah, sembahyang 5 waktu, setiap malam ngaji, kurang apa. Jadi saya sudah titip doa saja yang resmi-resmi itu. Anak saya Islam statusnya, cucu saya Islam. Di rumah saya ada 3 tokoh utama Indonesia yang saya pandang mempunyai hotline. Orang suci yang naik ke surga, 3-tiganya Muslim, Bung Karno, Gus Dur, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dilukis oleh pelukis Sigit Santosa dalam posisi Kristus Raja naik ke surga. Saya pasang di rumah saya. Saya tidak bawa ke publik. Orang membawa ke publik ketika orang memotret dan kemudian mengedarkan, supaya kalau ada
sampuan undang-undang ITE saya nggak kenal. Tapi saya pasang di rumah saya. Jadi istilah saya ingin memeristiwakan Pancasila di rumah saya. Jadi ketika tempo hari para elit pimpinan BPIP datang ke rumah saya pengen ngobrol sama Pancasila tentang Pancasila, saya bilang di sini Pancasila tidak boleh diomongin, tapi diperistiwakan. Gitu aja, terima kasih.